قمرون قمرون A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang-orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Seharusnya Ustadz jurnalis malam ini ya Pak ya. Cuman beliau rupanya di luar kota. Jadi jam 5 sore tadi saya dapat telepon, dan kebetulan saya malam ini kosong yang dramatis sebetulnya nih Pak. Kosong dramatis ini maksudnya apa? Seharusnya saya ngisi malam ini di Masjid Hikmah Jalan Sewu. Tapi karena beberapa minggu yang lalu ada anggota dewan di Kampar yang reses, dia minta saya malam minggu ini. Jadi saya minta izin untuk tidak mengisi di Hikmah Sewu. Rupanya malam tadi anggota dewan ini nelfon tetangga depan rumahnya pas meninggal hari Pak. Jadi kosonglah malam ini jadinya. Itulah Bu ya, kadang ada aja cara skenario Allah untuk mempertemukan kita. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu tidak muak nengok saya. Ada 3 kali malam minggu Pak jumpa terus. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Nabi Daud alaihissalam Pak punya anak. Ada 2 orang yang terkenal. Satu namanya Absalom, satu namanya Sulaiman. Cuman Bu, dari umur 11-an tahun Nabi Sulaiman nih Pak sudah nampak kecerdasannya, kepandaiannya berpikir, kepandaiannya dalam memutuskan, mempertimbangkan masalah. Jadi Nabi Sulaiman inilah yang selalu dibawa oleh Nabi Daud. Jadi kita nih Pak, anak Bapak, cucu Bapak tidak bisa Bapak paksakan sesuai dengan keinginan Bapak, karena kecerdasan itu memang Allah yang ngasih Pak. Ada anak cucu Bapak yang pandai matematik, ada yang penghafal Quran dia suka. Kalau yang tidak penghafal Quran Bu, dimasukkan itu kalau penghafal Quran Pak, blank dia Pak, tidak mau dia, karena bukan itu bidang dia. Jadi jangan dipaksakan, karena kecerdasan itu memang Allah yang ngasih. Ini cerdas, kalau yang ini tidak usah, ini memang kuatnya di perdagangan, ini kuatnya di kelautan. Nah, jadi ini bagian hukum. Semua kita sudah dikasih Allah Ta'ala. Jangan dipaksakan anak les sehingga dia kehilangan keahlian dia yang sesungguhnya. Itulah banyaknya itu Pak. Makanya kalau ibarat dokter Bu, dokter spesialis itu ada yang 5 tahun ngambilnya Pak ya. Beda dia sama dokter umum jadinya Pak. Nanti disitulah di spesialis inilah dia ngambil misal kejiwaan, dia ngambil dokter spesialis jantung. Jadi masing-masing kita punya talent. Dan gitu juga dengan amalan Pak. Masing-masing Bapak Ibu ini punya amalan andalan yang tidak bisa ditiru oleh orang lain. Semua kita nih Pak punya. Ada yang kuat di puasa, ada yang kuat di tahajud, ada yang kuat zikir, ada yang kuat baca Quran. Masing-masing kita berbeda-beda. Nah jadi ini pula yang membuat Absalom ini cemburu Bu, karena Nabi Sulaiman terus yang dibawa Pak. Jadi kadang memang adik-beradik anak Nabi pun Pak ada timbul iri hati, hasad dengki. Jadi 5 orang anak Bapak belum tentu 5-5-nya jadi baik Pak. Ada kadang 1-2 orang yang jadi ujian. Jadi kita janganlah terkecil hati. Nabi Daud Bu, anak yang disayangnya Nabi Sulaiman. Kenapa disayang? Karena memang dia baik, cerdas. Absalomnya agak preman sedikit Pak. Dia agak preman sedikit. Dilihat Bu dari kecerdasan Nabi Sulaiman dalam menyelesaikan masalah. Pernah dia membantah bapaknya Pak? Bukan membantah, berbeda pendapat dengan bapaknya. Waktu itu ada 2 orang datang
punya masalah. Apa kata yang satu ini? Aku sudah menanam, udah aku rawat, kemudian sudah mulai menuai, datang kambing dia nih. Nah, kambing kawannya nih Pak, dimakannya lah hasil tanaman aku tuh, sehingga habis semuanya, tidak bisa aku memanennya. Nah, ini ibaratnya orang bertetangga nih Bu. Makanya kalau melihara ayam jangan dekat-dekat perumahan Pak. Kadang orang sedang ngepel lantai Pak, berak ayamnya di situ Pak. Itu dosa-dosa yang tidak kita tahu Pak, tapi bahaya fatal tuh Pak. Ada yang buat garasi di depan halaman rumahnya, padahal tuh jalan tuh Pak, itu banyak juga tuh yang seperti itu. Ada lagi halaman masjid, mobilnya itikaf terus di masjid, tapi orang tidak pernah ada Pak, numpang parkir aja di masjid. Itu pun banyak tuh Pak. Kita kira Pak, taat-taat betul orang beribadah Bu, jam 2 malam ada mobil situ Pak. Lupa mobilnya itikaf Bu, orang dari mana tuh, numpang parkir aja di masjid. Jadi Bu ya, orang ini bertetangga Pak, cuman hebatnya yang punya kambing ini ngaku Pak. Betul kambing kau yang makan tumbuhan dia? Betul Nabi Daud, memang kambing aku yang makan. Baik, akan aku putuskan, kata Nabi Daud. Kambing-kambing kau nih kasihkan kepada tetangga kau nih yang dirusak tanamannya. Jadi kambing ini untuk tetangganya. Itu hukuman dari Nabi Daud. Maka Nabi Sulaiman yang masih umur 11-an tahun ini, maaf ayah, aku berbeda pendapat dengan ayah di depan orang ramai itu Pak. Silahkan nak, apa pendapatmu? Itu ayah yang baik itu Pak. Kadang kan kita di depan orang kita terima, sudah itu di belakang Pak, kok kurang ajar kok ya. Selama itu orang kok bantah Bapak tadi, bikin malu kok nih, anak durhaka ya. Ini sebetulnya ngajarkan kepada kita Bapak, ternyata memang jadi orang tua itu tidak bisa egois Pak. Kalau memang anak Bapak memiliki kecerdasan lebih, memang harus didengar dia. Kadang orang tua ini ego, dulu Bapak lahir pada kau lagi, Bapak pula kok gitu-gitu kan. Nah itu kadang tuh susah tuh Pak. Nah tapi Nabi Daud dipersilakannya anaknya di depan orang ramai Bu, silakan nak, apa pendapatmu? Seharusnya gini ya, kambing-kambing orang yang merusak ini berikan sementara waktu untuk pekarangan yang dirusak, dia boleh mengambil hasilnya, dan orang yang punya kambing tolong ditanami lagi tanaman tetangganya ini. Begitu sampai masa tuai, maka yang punya kambing boleh mengambil kambingnya kembali. Jadi tidak ada yang dirugikan melebihi kesalahan yang dibuatnya. Itu yang adil tuh Bu ya. Dan jarang orang punya pemikiran seperti ini nih Bu. Memang beda-beda kecerdasan yang diberikan Allah ini Bu. Adil. Kalau kita kan kadang tidak adil Pak. Bawa sendal dari rumah harga 200.000, hilang di masjid. Doanya apa Pak? Ya Allah, patahkanlah kaki orang mencuri sendal. Kan tidak imbang nama itu Bu. Sendal 200.000, kaki orang patah didoakan ya Pak. Itu zolim namanya itu Bu. Nah jadi begitu Nabi Daud mendengar pendapat Nabi Sulaiman ini Pak, apa katanya? Kau benar Sulaiman, kau benar. Jadi hukumannya seperti yang disampaikan oleh Sulaiman, didengar Pak. Anak umur belasan tahun ngomong, memang memiliki kecerdasan lebih, didengarkan, diterima pendapatnya. Dan bukan kasus ini aja Bu, ada juga 2 orang ibu-ibu berebut bayi Pak. Berebut bayi dia. Yang ibu-ibu agak tua ini mengatakan ini bayi saya. Yang ibu yang muda ini mengatakan ini bayi saya. Kata Nabi Daud, yang punya bayi ini ibu-ibu yang tua nih. Kata Nabi Daud sesuai dengan feeling dia gitu Pak. Yang punya anak yang tua nih. Kan kadang-kadang orang pandai sandiwara nih ya Pak ya, yang tidak barang dia bisa diakui dia, dan orang percaya sama dia. Ada orang Bu karena keterbatasan ngomong, jadi padahal dia betul Pak, cuman cara ngomong dia terbatas, akhirnya orang tidak ada memilih dia. Begitu dia keluar jumpa sama Nabi Sulaiman, kata yang muda ini, tolonglah bantu kami Sulaiman menyelesaikan masalah ini. Ayahku mengatakan apa tadi? Katanya yang tua nih yang punya anak ini anak aku. Sini, tidurkan anak ini di sini. Ambil pisau, kalian bagi 2 aja anak nih. Ibu setuju? Katanya yang ketua nih. Setuju Sulaiman, ini keputusan yang adil. Ditanya ke yang muda nih, ibu setuju enggak anak ini dibelah? Enggak Sulaiman, ini bukan anakku, anak ibu yang tua nih. Maka kata Nabi Sulaiman, pemilik anak ini yang muda. Karena seorang ibu kandung, dia tidak akan mengorbankan
nyawa anaknya. Itu Pak. Cerdas dia, Bu. Kalau macam kita dihadapkan dengan ribut sana. Anak-anak siapa yang bawa sini? Payah tuh Pak menemukan titik temu masalah seperti ini, Bu. Nah, jadi karena Nabi Sulaiman ini sering dibawa-bawa oleh ayahnya dan sering menyelesaikan sengketa di tengah masyarakat. Nah, Absalom, abang Nabi Sulaiman ini Pak, mulai khawatir. Ini bakal diperkosa hak aku nih. Seharusnya kerajaan Bani Israel ini jatuh di tangan aku. Nah, kita flashback, Bu, waktu kita membahas tentang ketika Nabi Adam, Allah perlihatkan anak cucu keturunannya. Nabi Adam tuh, Bu, diperlihatkan Allah anak cucu keturunannya. Tiba-tiba dia nampak ada satu anak cucu keturunannya ini yang bercahaya mulutnya. Mungkin Bapak masih ingat? Kemudian ditanya oleh Nabi Adam, "Ya Allah, siapa anak cucuku ini yang bercahaya mulutnya?" Daud, kata Allah. Dan dilihat oleh Nabi Adam di kening Nabi Daud tertulis jatah umur Nabi Daud. Berapa Pak? 60 tahun. Itu mukjizat Nabi Adam yang tidak terekspos. Bisa mengetahui umur itu dari keningnya. Jadi kening kita ini bertulisan semua nih Pak. Untung kita tidak bisa saling nengok, Bu. Kalau enggak Pak, 2 minggu lagi Bapak nih Pak. Aku 2 minggu gua bilang, kau 24 jam lagi nih ya. Habis jatah kau. Nah, untung kita nak nengok. Jadi Nabi Adam itu melihat dari kening Pak. Nah, waktu Nabi Daud umur 60 tahun, dari mulai 59 tuh Pak, Absalom ini sudah mulai merencanakan kudeta kepada ayah kandung sendiri. Jadi mengkudeta ayah kandung Pak. Nah, kalau partai jadi kudeta Pak, heboh orang Bu. Ini ayah kandung mau dikudeta ya Pak. Bagaimana cara dia mengkudeta? Rapi Pak. Dia dekati rakyat. Wah itu Pak ya. Kalau kita masang-masang foto lah Pak, kemudian sering berkunjung. Nah itu Pak ya. Jadi cara-cara anggota Dewan Reses sekarang tuh Bu, itu cara Absalom tuh Pak. Datang, kunjungi, senyum tak habis-habis dari pagi sampai malam tak habis-habis senyum tuh Bu. Yang pemarah-pemarah pun pandai senyum. Jadi saya pun heran Pak. Kok bisa senyum Bapak nih seharian, setahu kita dia agak apa nih. Ya janganlah kalau ada anggota dewan di sini janganlah tersinggung. Saya ini bercanda nih. Tapi kalau tersinggung bagus juga. Kalau memang iya kan deh ya aku betul tuh. Kan tahu jadinya Pak kan. Jadi dia kunjungi masyarakat, dia bantu Pak. Apapun kebutuhan masyarakat dibantunya. Itu cara Absalom Bu. Setiap kali masyarakat ada masalah langsung turun Pak. Wah dia meraih simpati masyarakat. Memang tertarik orang sama dia Pak. Duit banyak Pak. Jadi ada masalah selesaikan, masalah selesaikan. Terus tiap hari dia tegak di jenjang istana tuh, di tangga istana Pak. Nunggu siapapun yang ngadu tidak boleh masuk ke dalam. Udah biar saya selesaikan, saya bantu Ibu. Itu Pak enaknya. Jadi masyarakat simpati semuanya kepada Absalom. Udah terasa dia kuat Bu. Maka di masing-masing DPD, DPC, itu Pak ya, udah kuat rantingnya Pak ya. Udah lama Pak ya macam-macam ini sebetulnya. Baru dibisikkannya ke masyarakat. Begitu dengar kalian trompet di masing-masing tempat, langsung kalian semua mengarah ke istana. Di hari itulah dia kudeta itu Pak. Begitu bunyi trompet masing-masing tempat, semua demo menuntut Nabi Daud turun tata. Semua mereka meneriakkan Absalom. Anak kandung sendiri itu Pak. Mereka kuasailah istana. Dikuasainya istana itu Pak. Jadi apa kata Nabi Daud? Kita jangan sampai bertumpah darah. Nah seharusnya Pak umur 60 itu Nabi Daud mati. Tapi ketika Nabi Adam melihat umur Nabi Daud 60, ditanya Nabi Adam ke Allah, "Ya Allah, umur aku kan 1000 tahun. Bolehkah aku berikan umurku 40 tahun kepada Daud?" Makanya Nabi Daud selamat Pak dari kudeta itu. Karena Nabi Adam yang memberikan umur 40 tahun. Nabi Adam nih Bu sudah dikasih umur 40 tahun ke Daud, lupa pula dia Pak. Pas malaikat mau cabut nyawanya, kau majamu mandai-mandai kau Israel. Kau udah sampai umur kau hari ini Adam. Bukan aku tidak pandai ngitung. Umur aku hari ini baru 960
tahun. Apakah kau lupa memberikan umurmu kepada Daud? Tidak pernah aku ngasih. Jangan buat-buat cerita. Akhirnya naik balik malaikat Israel ke Allah, Bu. Ditengokkanlah waktu serah terima itu tuh, Pak. Makanya kata Rasulullah, Adam pelupa, anak cucunya pun pelupa. Adam pembantah, anak cucunya pun pembantah. Itulah sifat dasar kita, Pak. Pelupa satu, pembantah satu. Kunci motor tidak sebentar hilang. Orang yang kena, Pak. Ada ibu-ibu handphone diselipnya di sini. Pak, bentar lupa mama cari HP. Tadi mama pakai nelfon dari mana pula? Padahal dia lagi ngomong. Lupa deh, Pak, diselip di jilbabnya. Itulah pelupa kita nih, Bu. Nabi Daud akhirnya lari dengan beberapa orang pecintanya, Bu. Lari. Kemudian setelah pergi, arahnya kemana, Pak? Ke Yordan. Naik ke Bukit Zaitun. Disitulah Nabi Daud memohon kepada Allah apa yang harus dilakukan oleh Nabi Daud. Jadi di sini kita terlihat, Bu, para Nabi dan Rasul itu mengajarkan curhat itu mesti ke Allah. Masalah sebesar apapun ngadu kepada Allah. Itu yang dikatakan Ummul Mukminin Aisyah, Bu, radhiyallahu anha. Sendal kalian pun putus, ceritakan kepada Allah. Itu yang udah paling sepele itu, Pak. Sendal putus, ceritakan ke Allah. Jadi saya kalau masalah doa nih, ingat saya nih, Bu, waktu saya ceramah di Polsek, rupanya ada tahanan tuh serius dia dengar, Pak. Saya tahunya pas sudah di lembaga, Bu. Pas saya cerita bahwa sendal putus pun cerita ke Allah, rupa dia ada 3 hari dia nak gosok gigi, Pak. Istri nak ada jenguk dia, anak marah sama dia, Bu. Dibawanya sholat 2 rakaat, berdoalah dia, ya Allah, udah 3 hari aku nak gosok gigi, ya Allah, udah lain mulut nih rasanya. Istri nak jenguk, anak-anak marah, berikan aku Pepsodent ya Allah. Disebutnya mereknya, Pak, berdoa. Kan konyol bentuknya itu, Pak, ya, konyol dia minta. Tapi Allah membuktikan kuasanya, Bu. Jam 9 malam masuk tahanan baru. Saya tidak salah, Pak, saya tidak salah, Pak, lepasan saya. Kata polisi ini, semua orang yang masuk sini tidak ada yang ngaku salah awalnya, Pak. Pokok masuk aja Bapak dulu. Nanti kalau tidak salah lepaslah balik. Sekamar dengan yang berdoa minta Pepsodent tuh, Pak. Dialah yang ngibur tuh. Udahlah Bang, tidak usah teriak lagi Bang. Kalau memang Abang tidak salah, malamnya juga keluar Abang. Akhirnya tidurlah. Pas subuh dia bangun, rupanya tahanan baru ini udah tidak ada, Pak. Ditanya ke polisi itu, Pak, yang sama satu tahanan, satu sel sama saya mana, Pak? Salah tangkap kami rupanya, udah keluar dia. Oh iya, kata polisi itu ada kantong hitam, katanya ambil untuk kamu aja. Pas dibuka rupa Pepsodent 2, Bu. Tambahlah gundar gigi. Padahal gundar gigi nak minta dari Pak. Dapat berkali-kali sebetulnya, Pak. Setiap kali para Nabi dan Rasul pasti mengadunya kepada Allah. Allah itu, Bu, menunggu. Dalam hadis qudsi apa kata Allah? Aku paling suka dengan cerita doa seorang hamba yang dia seperti bercerita-cerita denganku. Itu yang ditunggu Allah tuh, ya. Nabi Daud mohon dia kepada Allah, Pak, apa yang harus dilakukan oleh Nabi Daud ini, maka dapatlah keputusan, Bu. Tentara-tentara setia Nabi Daud itu, Pak, memang mereka ahli lah untuk menyelinap. Jadi pesan Nabi Daud, kalian rebut istana, tapi sayang sama anak nih memang tidak bisa hilang, Pak. Usahakan jangan sampai kalian membunuh Absalom. Tolong selamatkan dia. Ambil istana, tapi Absalom jangan sampai dibunuh. Udah hati-hati pasukan Nabi Daud nih, Pak. Rupanya takdir berkehendak lain. Absalom melawan ketika ditangkap, maka dibunuhlah Absalom ini, Bu. Nah, Nabi Daud terimalah takdir ini karena semua pasukannya memang sudah oke, sudah mengokekan tidak akan membunuh, tapi karena ada perlawanan makanya dibunuh. Baliklah Nabi Daud lagi menjadi raja selama 40 tahun. Nah, itulah, Pak. Nabi Daud kembali lagi ke kerajaannya dan tentu pewaris selanjutnya adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan kita sudah sama-sama tahu bahwa kematian Nabi Daud itu memang kematian yang sungguh izin sebetulnya, Pak, ya. Malaikat maut itu izin, Bu, untuk mencabut nyawa Nabi Daud karena rumah Nabi Daud itu terkunci secara keseluruhan, Bu. Jadi tidak boleh ada yang masuk. Tiba-tiba ada orang yang bisa masuk.
Maka kata Nabi Daud, siapa kau? Aku Israel. Kata Nabi Daud, silahkan jalankan tugasmu. Makanya Nabi Daud itu nabi yang meninggal tanpa ada penyakit sama sekali. Jadi tanpa ada gejala dicabut. Artinya apa Pak? Kita ini mau sehat, mau sakit, mau yang udah pasang rem jantungnya, yang enggak, kalau memang udah tiba waktunya, enggak ada. Mati ya mati. Enggak bisa ditunda-tunda Pak. Kemudian Pak, begitu sampailah kerajaan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman ini diberikan kelebihan yang luar biasa dari Allah. Dia bisa menguasai jin, angin, kemudian dia bisa mengerti bahasa binatang, dan binatang pun mengerti dengan bahasa dia. Jadi inilah nabi yang diberikan kerajaan, jadi nabi sekaligus banyak mukjizat, bisa mendengar suara binatang, mengerti bahasanya, bisa menguasai jin, jin takluk semuanya sama Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman itu pernah doanya dibaca oleh Rasulullah ketika menawan jin di dinding Masjid Nabawi. Dibaca oleh Rasulullah, Rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi. Maka kata Allah, itu Sulaiman Muhammad, bukan untuk dirimu. Jadi tidak bisa Pak. Makanya Nabi Muhammad tidak jadi menawan jin itu, karena itu jatah Nabi Sulaiman. Cuman nih Pak, yang harus kita hati-hati nih, jangan sampai disangkut pautkan mukjizat Nabi Sulaiman ini dengan orang yang bisa nengok-nengok jin walaupun dia berkedokkan agama. Karena tidak ada manusia yang bisa melihat jin. Kan banyak sekarang tuh Pak ya, yang bisa menengok jin. Kalau orang bisa nengok jin tuh berarti dia kerasukan jin juga, itu biasanya tuh Pak. Dia kerasukan jin juga. Nah kemudian Pak, sewaktu Nabi Sulaiman menjadi raja ini memang berkuasa penuh, sampailah terjadilah kontroversi Pak, masalah Candi Borobudur. Ada yang mengatakan itu Sailendra, tapi melalui bukti-bukti yang kuat itu dikatakan peninggalan Nabi Sulaiman alaihissalam. Masuk akalnya di mana Pak? Karena memang Nabi Sulaiman bisa menguasai angin, jadi bisa kapanpun dia mau pergi ke sudut bumi manapun dia bisa. Tapi terlepas dari itu, Nabi Sulaiman ini pernah saking bersyukurnya dia Pak, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, hentikan rezekimu dari langit dan dari bumi. Aku ingin bersyukur kepadamu dengan cara memberi makan seluruh makhlukmu. Kata Allah, oke. Maksud Nabi Sulaiman ini bukan sombong sebetulnya Bu. Dia tanda rasa syukurnya, dia kaya betul masalahnya Pak kan. Masaklah dengan sibuk, seluruh pegawai kerajaan masak, mau ngasih makanan makhluk Allah. Setelah semua selesai dengan susah payah Bu, yang pertama kali dikasih Nabi Sulaiman makan adalah ikan. Baru tak berapa ekor ikan makan Pak, habis semua Pak. Itu langsung sujud Nabi Sulaiman, ampuni aku ya Allah, tidak sanggup aku memberi makan makhlukmu. Itu bayangkan berapa rezeki yang diturunkan Allah itu Pak. Sebanyak ini Bu, tidak juga bisa orang bersyukur lagi. Nah kemudian Nabi Sulaiman ini pernah dia Pak mengadakan perjalanan. Dia ini Bu ya, mengadakan perjalanan rombongan itu semua pasukan jin ikut, burung ikut, dan membangun gedung tuh Pak, itu semua kerja jin. Nah, pokoknya jin yang menyelesaikan semuanya. Kolam-kolam indah-indah itu semua jin yang melakukannya. Jadi waktu berjalan itu Pak, sampailah Nabi Sulaiman ke lembah semut. Nah, begitu sampai ke lembah semut ini Pak, terdengar oleh Nabi Sulaiman, Raja Semut itu ngomong Pak, hai semut-semut, masuklah kalian ke dalam lubang-lubang kalian, karena nanti kalian akan terinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Ketawa Nabi Sulaiman Pak, ternyata koloni semut itu sama dengan manusia. Dan sekarang Bu, ditemukanlah di Brazil istana semut. Rancangan semut itu Pak, ternyata ngeri arsitekturnya Pak. Jadi kalau kita nampak tanah begunduk, itu bisa jadi istana yang di dalam itu Pak.
dan itu dibongkar pakai eskavator Bu, dan pelan-pelan bongkarnya Pak. Di situ salut para ahli Pak. Ada ruang penyimpanan makanan, ada ruang, memang bagus dia buat Bu. Jadi makanya Rasulullah itu melarang kita membunuh semut itu ya Pak ya. Cuman janganlah sampai salah arti pula Pak. Semut masuk rumah Pak, tidak boleh membunuh. Azab digigit nanti Pak. Dia kalau memang bukan di tempat dia, tidak apa dibunuh. Kecuali kita pergi ke sarang dia, membunuh dia, itu yang salah. Nah jadi Bu ya, inilah koloni semut yang dia seperti manusia. Ternyata dia komunikasi Pak. Dia suruh semua minggir. Nah inilah waktu pertanyaan yang diajukan oleh 3 orang pandita atau rahib Yahudi kepada Ali bin Abi Thalib. Sebutkan makhluk Allah yang bisa memberikan penjelasan kepada kaumnya, tapi dia bukan manusia dan tidak pula jin. Maka disampaikan Ali lah, yang kalian sebutkan ini adalah semut ketika Nabi Sulaiman lewat. Itu sudah terdapat dalam surah An-Naml ayat 15, 14, 15 sampai 44 gitu. Nah jadi Bu ya, setelah dari sana Nabi Sulaiman itu bersyukur kepada Allah Pak. Dia bisa mengerti bahasa hewan. Nah inilah doa Nabi Sulaiman yang terkenal tuh, Rabbi auzi'ni an ashkuru ni'mataka. Ya Allah, ilhamkan rasa syukur ke dalam hatiku. Karena kalau tidak diilhamkan Pak, payah kita bersyukur nih Pak. Banyak jual beli Bu, alhamdulillah lah semenjak Covid entah kemana-mana orang tidak ada yang belanja. Dia ngucap alhamdulillah tapi hati sakit Pak. Maka kita butuh Allah yang ilhamkan rasa itu Pak. Jadi ketika kita mengucapkan alhamdulillah itu betul-betul padat dari hati kita. Saya ingat mulai Februari tahun akhir kemarin itu kan Covid mulai Pak. Semua pengajian tutup. Disitulah Bu ada kesyukuran yang tidak bisa dinilai. Biasanya selama bulan puasa jarang sama istri sama anak Pak. Itu yang disyukuri itu. Alhamdulillah ya Allah, inilah tahun yang paling berkah dalam hidup aku. Aku bisa sama istri, bisa sama anak, bisa sholat sama-sama, bisa selalu bersama. Walaupun di bagian lain kita kekurangan Pak. Tapi bila kita syukuri yang lebih ini, Allah maka menambahnya dengan cara yang lain. Jadi sepi jual beli Bu ya, aduh alhamdulillah ya Allah, inilah kesempatan aku untuk bisa membaca Quran. Kan bisa sebetulnya Pak. Tapi kalau dimenung-menungkan Bu, ditengok juga orang berjual beli di sebelah itu tambah sakit hati Pak. Banyak jual sebelah orang sebelah jual beli Bang. Orang-orang pakai pesugihan tuh, bangkit dirinya Pak. Orang bukan pakai pesugihan Bu, orang ramah, muka senyum. Ini orang masuk muka cemberut, saya lontongnya sedikit Pak, dihitungnya jumlah lontong masuk tuh Bu. Tentu banyak orang tempat yang lain beli lontong. Dia ada pedagang lontong nih Bu, dihitungnya side lontongnya itu Pak. Itu ditandainya kalau orang ini makannya berlebih, besok dikuranginya side-nya Pak. Pas orang sedang lapar masuk, sakit hati ya Pak. Awak sedang lapar dikasih lontong tuh 5 biji gitu ya. Dikuranginya Bu. Nah jadi ini yang harus kita ketahui, bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam ini memang nabi sekaligus seorang raja. Itu kombinasi yang sangat sulit Bu. Bisa bersyukur dalam keadaan gemerlap begitu harta banyak Pak. Dia masih muda baru Pak. Jadi Bu ya, setelah sampai, jadi dalam riwayat disebutkan setelah Nabi Sulaiman sampai di daerah Asqalan namanya. Jadi waktu itu air susah Pak. Dipanggillah oleh Nabi Sulaiman, Hudhud mana? Hudhud ini sejenis burung pelatuk. Kalau sekarang ini kata orang apa Bu? Woody woodpecker itu Pak, yang bisa membolongi pohon itu. Kalau sempat tidak datang Hudhud, akan ku hajar dia kalau tanpa dia ada keterangan yang jelas. Takut semua tuh Pak, jin-jin itu semua Bu, takut. Mulai dari ifrit yang sangar-sangar tuh, tidak ada sangar di depan Nabi Sulaiman Bu. Semua nurut, tidak ada yang berani kalau Nabi Sulaiman sudah marah. Jadi Nabi Sulaiman tuh Bu, kombinasinya banyak Bu. Dia tegas, dia sabar. Jadi ada tegasnya, ada kapan sabarnya. Kalau sesuai keterangan Hudhud, aku terima, aku maafkan dia. Tidak lama sudah datang Hudhud. Dari mana saja kau Hudhud? Kata Hudhud,
aku membawa berita yang lebih penting daripada apa yang kau tanyakan, Raja. Apa berita yang kau bawa? Aku tadi melintas di daerah Sabak. Kemudian aku melihat masyarakat di sana tidak menyembah Allah, mereka menyembah matahari. Jadi begitu matahari terbit, mereka sujud. Mereka dipimpin oleh seorang ratu yang sangat cantik, kerajaannya sangat besar. Kalau memang benar yang kau katakan ini, aku maafkan kau. Kemudian Nabi Sulaiman mulai menulis surat. Bismillah, kata Nabi Sulaiman, berserah dirilah engkau kepadaku, jangan kau menyombongkan diri kepadaku. Singkat aja isi Nabi Sulaiman tuh, isi suratnya itu. Kalau kita kan panjang lebar dulu Pak. Sayang, oh itu panjang tuh. Semenjak kita bertemu, mata ini sulit untuk dipejamkan. Badan terasa menggigil, meriang. Wah, itu panjang tuh Pak, memenung tuh. Waktu zaman Bapak dulu pakai apa nulisnya Pak? Pastilah dulu zaman pakai surat panjang. Nabi Sulaiman singkat, itu gentle Pak isi suratnya. Bukan rayu Bu, setengah ancaman malahan Pak. Setengah ancaman isi suratnya. Jangan kau berlaku sombong kepadaku, berserah dirilah engkau kepadaku. Dibawalah surat itu oleh Hudhud. Jadi tidak ada rayu-rayu tuh Pak, pokoknya main tegas saja Pak. Jadi kalau sekarang abang suka sama kamu, kamu mau tidak jadi istri abang? Selesai Pak, tidak usah banyak-banyak cerita. Jadi jelas, wah ini laki-laki betul nih. Cuman jaranglah perempuan yang mau macam ini Pak. Perempuan mau yang ada mukodimahnya dulu Pak kan. Ada mukodimah, ada sambutan. Habis itu Bu ya, pas dijatuhkan oleh Hudhud di depan Ratu Balqis. Terkejut Ratu Balqis Pak. Siapa yang kurang ajar nih berani menjatuhkan surat di hadapanku? Dibuka oleh Ratu Balqis Bu, menggigil dia baca surat itu Pak. Dengan nama Allah. Itu tuh yang membuat menggigil tuh. Datang orang dijadikan isi surat Nabi Sulaiman jadi pelet Pak. Ada. Jadi untuk menarik perhatian perempuan, dibacakannya itu. Baca surat Nabi Sulaiman ya. Perempuan tuh misalnya di seberang lautan, tidak ada kapal berangkat, berenang dia nyari kita. Apalah hubungannya Pak? Buatlah panjang-panjang surat tuh. Mau 1000 kali dibuat tidak juga kan ada gunanya. Kadang orang terlalu berlebih-lebihan ya Pak ya. Sesuatu yang baik itu jadi salah ya Bu. Misal ada perempuan hamil, udah di USG Kak, udah apa kata dokter? Laki-laki banyak-banyak baca surat Yusuf tuh Kak, biar ganteng anak kakak. Ndak kan ada lebih dari muka mak bapaknya, percayalah. Sempat berbeda keluarnya ganteng Bu, bermasalah sama suami, pasti curiga suami kan Pak. Aku biasa aja wajahku, istriku biasa, anak aku ganteng lah, aku curiga nih, nampaknya bukan sama aku. Nah kan masalah jadinya Pak. Jadi Bu ya, begitu Ratu Balqis ini jatuh surat itu, dibaca, menggigil dia, dipanggilnya lah pembesar-pembesarnya Pak, diajak berunding. Aku dapat surat dari seorang raja, namanya Sulaiman. Dia membuka suratnya dengan nama Allah, bukan dengan nama dia. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apa kata pembesar-pembesarnya? Kami ini bukan orang yang patut kau minta untuk bermusyawarah Ratu, karena kami ini dilahirkan memang untuk berperang dan melindungimu dan kerajaanmu. Oh itu Pak. Jadi ada orang yang bisa dibawa berunding, ada yang enggak. Jadi enggak semuanya pengurus itu rapat mesti diundang semua Pak. Dia ada yang bisa diajak berunding dan enggak. Kalau yang enggak itu Pak payah Pak. Tiap dia masuk tuh Pak, udah enggak enak suasana dibuatnya tuh Pak. Dia enggak setuju kepanjang aja Pak. Tapi dia enggak bisa ngasih alasannya Bu. Jadi pengakuan dari tentara Ratu Balqis itu tuh, kalau berunding kami tidak bisa Ratu. Kami bukan orang-orang yang terdidik untuk bermusyawarah. Tugas kami ini tinggal perintahkan aja. Perang, kami perang. Maka kata Ratu Balqis, kalian tahu enggak efek dari berperang itu? Sempat masuk raja-raja ke tempat kita ini, maka yang wanita-wanita akan dijadikan budak, kita akan menjadi hina, kerajaan kita akan hilang. Aku ingin coba dengan cara lain. Terserah kau Ratu, apa cara yang ingin kau ajukan? Gini aja,
bawa hadiah-hadiah yang hebat-hebat, yang hadiah-hadiah terpilih, antarkan kepada Raja Sulaiman. Mana tahu itu bisa melunakkan hatinya. Karena memang kata Rasulullah apa, Bu? Tahadu tahabu. Berhadiah-hadiahlah maka kalian akan saling mencintai. Dan itu memang iya, Bu. Kalau baik kita buat, Pak, ya, orang benci sama kita, kita kasih dia hadiah, bisa melunakkan hati. Hilang kebenciannya jadinya, Bu. Dan itu memang terbukti itu, Pak. Kita bermasalah sama orang, udah ngamuk-ngamuk, dia maksud kedatangan saya sini, Pak, ada sedikit cendera mata untuk Bapak. Dia apa namanya tuh? Saya udah terlanjur kasar lah tadi, saya tidak tahu pula, minta maaf lah saya. Kan ini jadinya, Pak, ya. Kan ada orang, Bu, Pak, terimalah nih, Pak, jangan coba-coba keimanan saya jangan diuji-uji dengan hal seperti ini. 50 juta gimana, Pak? Ya Allah ya Rabb, jangan bikin saya seperti ini, saya tidak suka digini-gini kan nih. Anda jangan jengkal saya dengan uang 100 juta, Pak. Jangan kok kuat masuk dalam amplop tuh. Payah, Pak, kalau sama duit nih ngeri, Pak. Jarang orang bisa kuat tuh, Pak, ya. Kami para ustadznya aja kadang galau tuh, Bu. Situ ngundang, ini ngundang itu apa kadang tuh, Pak, galau dibuatnya tuh, Pak. Susah, Bu, memang godaan uang nih dahsyat, Pak. Begitu menang hati itu, Bu, tapi agak temenung duduk dibuatnya, Bu. Menang kadang, Pak, ya. Dia agak lama menungnya kuat ujiannya itu, Bu. Susah. Jadi makanya lebih baik, saya senang itu, Pak, ya, ada lebih baik tidak usah ditanya. Itu juga, Pak, ya, lebih baik tidak usah ditanya. Macam Ustaz Somad lu pernah, Bu, Ustaz bisa ceramah di tempat kami, Ustaz, cuma kami bisa ngasih 50 juta. Waktu itu belum ada yang ngasih segitu, Pak. Ustaz Somad memang ini, Bu, tunggu antrian, tidak ada cerita, Pak. Sempat saya tuh, Pak, iyalah, Pak, batal semua ceramah. Batal semua ceramah tuh, tidak itu, Pak. Makanya Allah tuh tahu, Bu, tidak mau saya naik jadinya, Pak. Nih Nazril bahaya nih. Jadi naik. Mobil berapa yang ditolak Ustaz Somad, Pak? Fortuner, ya, macam-macam mobil, Pak, deh. Sempat saya tuh, Pak, saya kumpulkan, Pak, saya beli tanah, buat gerase, susun semua, ya. Allah Maha Sayang, Bu. Kalau sempat saya macam Ustaz Somad pakai Lamborghini saya kemarin nih, Pak. Oke, Lamborghini itu duit banyak, berapa miliar penghasilan Ustaz Somad itu, Pak. Cuman itulah, Bu, ya, beliau udah pantas sehingga dia tidak tergiur dengan dunia. Nah, jadi Ratu Balqis ini dicobanya menyuap dengan hadiah nih, Pak. Kasih Nabi Sulaiman hadiah. Nabi Sulaiman dapat informasi dari Hudhud. Apa kata Nabi Sulaiman? Wahai para jin, selesaikan istana yang megah dalam waktu singkat. Wah, bekerjalah jin-jin tuh, Bu. Jadi kalau tidak salah di daerah Yaman masih ada sumur-sumur buatan jin tuh, Pak. Sumur batu, Bu, yang tidak bisa digali sama manusia. Saya rasa eskavator pun tidak akan sanggup menggalinya tuh, Pak. Itulah masih ada sisa beberapa lubang sumur lagi, Pak. Itu buatan jin pada masa Nabi Sulaiman. Jadi, Bu, ya, begitu sudah dibuat istana itu semua, Pak, megah-megah. Nah, datanglah utusan Ratu Balqis bawa hadiah. Jadi itu yang dikatakan Ustaz Somad dulu tuh, Pak, sombong kepada orang sombong adalah sedekah. Maksud Nabi Sulaiman kan sombong tuh, Pak. Terimalah hadiah dari kami. Kau tengok dinding istana aku dulu. Tuh emas tuh, mau kalian kasih aku hadiah gini, bawa balik. Nah, itu yang sombong tuh, Pak. Sombong tapi bukan maksudnya untuk menyombongkan diri. Bawa balik hadiah kalian deh. Pokoknya tengoklah, tidak berserah diri kalian, kami serang. Takutlah, Pak. Begitu utusan ini kembali ke Ratu Balqis, apa kata Sulaiman? Gawat, Ratu, mereka akan menyerang. Maka kata Ratu Balqis, aku langsung yang akan berkunjung ke sana. Maka Nabi Sulaiman memerintahkan lagi kepada jin-jinnya, buat istana kaca. Wah, dibuat bagus-bagus, Bu. Ada tak di antara kalian yang bisa membawa singgasana Ratu Balqis kemari? Datang jin ifrit. Sebelum kau berdiri di tempat dudukmu, tempat itu sudah sampai. Datang satu lagi orang ahli ilmu hikmah, Bu. Kau memejamkan mata sebentar, singgasana Balqis sudah sampai di sampingmu. Baru memejamkan mata langsung sampai, Pak. Jadi di sini ada unsur gaib yang untuk menguatkan dakwah Nabi Sulaiman. Nah, berpindahlah
singgasana tuh Pak. Nah pas Ratu Balkis berkunjung, kau mengenal ini, kata Sulaiman, Nabi Sulaiman. Iya, ini seperti singgasanaku. Kau mengenalnya? Iya. Di situ Ratu Balkis sudah mulai takut dia Bu. Berarti ini memang Nabi Allah. Karena singgasananya itu berat dan ditinggal dijaga lagi Pak. Bisa pindah. Tapi itu untuk Nabi Sulaiman ya Bu. Kalau ada orang bisa memindah-mindahkan itu jangan percaya Pak. Dia kadang-kadang orang Indonesia ini kan suka yang aneh-aneh tuh Pak, yang ada kurafat-kurafat tuh Pak, dibalut dengan agama-agama tuh paling suka tuh Pak. Misalnya nih Bu, Ibu yakin sama saya ketok kepala orang sakit 2 kali sehat, percaya orang Pak, bisa banyak pasien saya tuh Pak. Mudah betul Pak. Dulu ada Kiai Dodol namanya, kami manggilnya Kiai Dodol Bu. Kalau dia masuk ke pondok dia tuh Pak ya, anak-anak muridnya nampung pakai baskom, dikasih air, nanti dia cuci kaki di sana. Sisa air cuci kakinya itu Bu diminum tuh Bu rame-rame untuk dapat berkah. Datanglah ulama muda Pak, ikut dia pengajian Kiai Dodol nih Bu. Sudah pengajian Pak Kiai, banyak saya mendengar jenggot Pak Kiai ini mengandung karomah. Boleh saya minta selembar katanya. Wah senang hati Kiai ini Pak. Cabut selembar, tercabut 2, ambillah 2-nya. Datang murid-murid yang lain berbisik Pak, kita yang udah lama ikut pengajiannya tidak pernah dapat jenggot karomah. Dia baru dapat, mintalah kami Kiai. Ada yang narik dapat 5, dapat 5, hazab memerah. Nah itulah pelajaran bagi dia. Nah ini kita persingkat saja Pak. Jadi akhirnya Ratu Balkis pas melewati istana kaca itu diangkatnya roknya Pak. Disangkanya itu kolam, kata Nabi Sulaiman tidak. Ini bukan kolam, ini kaca. Wah, di situ tambah takjublah Ratu Balkis. Akhirnya menikahlah Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis. Nah, Nabi Sulaiman ini Pak, meninggalnya tidak ada yang tahu Pak. Dia sedang memerintahkan jin membuat sesuatu dan dia berdiri di atas tongkatnya Bu. Jin ini tidak tanggung rajinnya Pak. Dia tidak tahu bahwa Nabi Sulaiman sudah meninggal. Usia Nabi Sulaiman meninggal 52 tahun Pak, cukup muda. Jadi di mana tandanya tahu Bu? Itu yang diceritakan Allah di dalam surat Saba ayat 14. Surat ke-34 ayat 14. Maka ketika kami telah menetapkan kematian atas Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Dah habis sama rayap Pak, terjatuh Nabi Sulaiman. Disitulah jin tahu bahwa Nabi Sulaiman sudah meninggal. Disangkanya masih ngawasi kerjanya Pak. Maka tahulah jin bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak mau mengerjakan pekerjaan itu. Artinya jin pun sebetulnya tidak tahu masalah yang gaib. Nah, jadi mudah-mudahan ini bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.